Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Larasati dengan NIM 21125128 dari Program Studi Ilmu Komunikasi dan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan komunikasi. Yang pada awalnya komunikasi dimulai sejak zaman era prasejarah, yaitu sekitar 53.000 sebelum Masehi sampai 4.000 sebelum Masehi, yang menggunakan suara isyarat dan dinding gua ribuan tahun yang lalu. Komunikasi dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu menggunakan gerakan tubuh manusia purba atau Cro-Magnon, lalu mengembangkan bahasa lisan sebagai alat komunikasi terpenting mereka. Namun, untuk menyampaikan pesan yang lebih permanen atau yang komunikasi secara jauh, mereka menggunakan alam. Contohnya kalau misalnya secara permanen, dia menggunakan lukisan gua atau petroglif dan ukiran batu yang menjadi catatan pertama yang merekam peristiwa atau tanda batas wilayah. Lalu komunikasi mereka dengan jarak jauh itu dengan sederhana, mereka menggunakan isyarat asap di siang hari dan api di malam hari, atau menggunakan suara keras seperti gendang dan trompet tanduk untuk peringatan bahaya. Lalu yang kedua, memasuki zaman era komunikasi tulisan. Revolusi tulisan, titik balik terbesar terjadi kurang lebih sekitar 4.000 sebelum Masehi sampai 1450 Masehi, ketika manusia menemukan cara untuk membekukan suara dan gambar dalam simbol. Lalu lahirnya aksara. Bangsa Sumeria mulai menggunakan piktografi atau tulisan gambar pada lempengan tanah liat. Ini adalah awal dari tulisan. Lalu perkembangan media di Mesir muncul namanya hieroglif dan penggunaan papirus. Kemudian muncul sistem alfabet yang disempurnakan oleh Fenisia dan Yunani, membuat proses menulis menjadi lebih efisien dan mudah dipelajari untuk pertama kalinya. Pengetahuannya dapat diwariskan secara akurat melintasi generasi dan jarak. Lalu pada yang ketiga, pada era komunikasi atau cetakan, yaitu sekitar 1450 Masehi sampai 1840 Masehi. Komunikasi massal pertama selama ribuan tahun. Menulis tetap menjadi pekerjaan yang melelahkan dan mahal, membuat buku langka dan literasi terbatas. Semua berubah pada tahun 1456 Masehi. Mesin ajaib namanya Gutenberg menemukan mesin cetak, yaitu namanya hand press, ditemukan oleh Johannes Gutenberg adalah revolusi pertama media massa. Tiba-tiba buku menjadi pamflet dan kemudian surat kabar dapat diproduksi dalam jumlah yang besar dengan biaya yang jauh lebih murah. Hal ini mendemokratisasi pengetahuan, lalu mempercepat penyebaran ide dan menjadi fondasi bagi opini publik. Lalu pada babak keempat, yaitu pada era telekomunikasi sekitar 1840 Masehi sampai 1940 Masehi, menembus batas jarak setelah komunikasi dikuasai secara massal. Tantangan berikutnya adalah kecepatan. Pada abad ke-19, listrik menjadi kunci. Pesan instan pertama yaitu menggunakan telegraf dan kode Morse yang ditemukan oleh Samuel Morse pada tahun 1844. Kemudian pesan dikirim melintasi benua dalam hitungan menit
menit, bukan minggu lagi. Lalu ada juga suara tanpa kabel. Alexander Graham Bell menciptakan telepon yaitu pada tahun 1876, memungkinkan komunikasi suara real time antara individu. Lalu ada siaran global yang ditemukan oleh Guglielmo Marconi yang menemukan radio. Itu sekitar pada tahun 1896, yang memungkinkan pesan suara dan musik disiarkan ke jutaan pendengar secara simultan. Akhirnya muncul televisi yang mendambakan gambar bergerak, mengubah cara untuk mengonsumsi berita dan hiburan. Lalu pada era komunikasi interaktif itu pada babak kelima, di tabel kelima, sekitar tahun 1940 Masehi hingga sekarang. Jaringan dunia paruh kedua pada abad ke-20 ditandai dengan munculnya komputer dan teknologi digital, menggeser fokus dari siaran interaksi. Lalu ada munculnya lahirnya jaringan, yaitu pengembangan mainframe komputer dan kemudian satelit komunikasi, membuka jalan bagi jaringan global, yaitu lalu memasuki revolusi digital, penemuan internet atau World Wide Web yaitu atau WWW di akhir abad ke-20, menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Lalu memasuki komunikasi saku, telepon seluler berevolusi dari alat bicara menjadi komputer mini yang selalu terhubung. Lalu ada interaksi maksimal, munculnya media sosial mengubah total komunikasi. Komunikasi bukan lagi hanya dari satu sumber ke banyak penerima, tetapi menjadi jaringan kompleks di mana saja setiap individu dapat menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Lalu menciptakan era komunikasi interaktif yang serba cepat dan global. Kesimpulan yang kita dapat, perjalanan sejarah komunikasi menunjukkan bahwa manusia selalu berinovasi untuk menyampaikan pesan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Yaitu dari yang awal dari lukisan di gua hingga komunikasi digital modern. Semuanya berawal dari kebutuhan dasar manusia hingga menghubungkan dan saling memahami. Baik, segitu saja penjelasan sejarah perkembangan komunikasi menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.